Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nika Srutari dengan NIM 151422133 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Jadi, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengembangan bahan pembelajaran. Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang ingin diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Bahan ajar memiliki beragam jenis, ada yang cetak maupun non-cetak. Bahan ajar cetak sering dijumpai dalam buku atau modul dan lembar kerja siswa. Ada 3 jenis bahan ajar. 1. Bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak adalah materi atau konten yang disiapkan dalam bentuk cetakan atau media cetak untuk keperluan pembelajaran. Macam-macam bahan ajar cetak. Yang pertama yaitu buku. Buku sebagai bahan ajar merupakan buku yang berisi ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tulisan. Buku ini disusun dengan menggunakan bahasa sederhana, menarik, dilengkapi dengan gambar, keterangan, isi buku, dan daftar pustaka. Jenis-jenis buku yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama, buku bacaan, yaitu buku yang hanya berfungsi untuk bahan bacaan saja, misalnya cerita, legenda, novel, dan lain sebagainya. Yang kedua, buku pegangan, yaitu buku yang bisa dijadikan pegangan guru atau pengajar melaksanakan proses pembelajaran dalam kelas. Kemudian yang ketiga, buku bahan ajar atau buku yang berisi teks yang disusun untuk proses pembelajaran yang berisi bahan-bahan atau materi pembelajaran yang akan diajarkan oleh seorang guru. Jenis-jenis bahan ajar cetak yang kedua yaitu modul. Modul merupakan bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar siswa dapat belajar secara mandiri tanpa adanya gangguan dan mendapat bimbingan dari guru. Oleh karena itu, modul harus berisi petunjuk tentang pembelajaran, kompetensi yang sesuai dengan isi materi yang akan dijelaskan oleh guru. Yang ketiga, bahan ajar cetak yaitu well chart. Well chart adalah bahan cetak yang biasanya berupa bagan, siklus, atau proses dalam grafik yang bermakna untuk tujuan tertentu dan posisi tertentu. Bentuk bahan ajar yang kedua yaitu bahan ajar audio atau pendengaran. Bahan ajar dengar atau audio ini berisi materi atau konten pembelajaran yang disampaikan melalui suara atau audio. Ini biasanya berupa rekaman suara, podcast, kuliah, bentuk radio, dan sebagainya dalam desain pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar dalam kurikulum. Bentuk bahan ajar yang ketiga yaitu bahan ajar pandangan, dengar, atau audio visual atau film atau video. Umumnya program video telah dibuat dalam rancangan lengkap sehingga setiap akhir dari penayangan video siswa dapat menguasai satu atau lebih kompetensi dasar. Beberapa keuntungan yang didapat jika bahan ajar disajikan dalam bentuk video. Yang pertama, dengan video atau film seseorang dapat belajar sendiri. Kemudian sebagai media pandangan, dengar, video, atau penyajian situasi yang komunitif dan dapat diulang-ulang. Kemudian dapat menampilkan sesuatu yang detail dari benda, bergerak, konten yang lebih kompleks yang dapat dilihat dengan mata. Bahan ajar yang keempat yaitu foto atau gambar. Foto atau gambar memiliki makna yang lebih baik dibandingkan dengan tulisan. Foto atau gambar sebagai bahan ajar tentu saja diperlukan satu rancangan yang baik agar setelah selesai melihat sebuah atau serangkaian foto atau gambar, siswa dapat melakukan sesuatu yang pada akhirnya itu menguasai kompetensi dasar yang diajarkan oleh guru. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik bahan ajar di sekolah dasar. Bahan ajar di sekolah dasar memiliki beberapa karakteristik
yang sederhana agar mudah dipahami oleh siswa. Kemudian visual, yaitu gambar dan ilustrasi digunakan secara luas untuk membantu anak-anak memahami konsep visualisasi, membantu memahami tentang materi dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu interaktif. Bahan ajar seringkali mencakup aktivitas atau latihan siswa yang melibatkan siswa seperti soal-soal latihan, teka-teki, proyek kecil, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, relevan. Materi ajar harus relevan dengan kehidupan sehari-hari anak agar mereka dapat menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman mereka sendiri. Kemudian yang kelima, progresif. Bahan ajar biasanya disusun secara progresif melalui mulai dari konsep dasar sehingga lebih kompleks. Ini memungkinkan anak-anak membangun pemahaman secara bertahap. Yang keenam, multimodal. Selain teks dan gambar, bahan ajar di sekolah dasar juga dapat mencakup elemen-elemen audio, video, atau memperkaya pengalaman belajar. Kemudian yang ketujuh, beragam. Bahan ajar dirancang untuk beragam mata pelajaran termasuk matematika, bahasa, ilmu pengetahuan alam, seni, dan lain sebagainya untuk mencakup pengembangan holistik anak-anak. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, inklusif. Bahan ajar harus dirancang agar dapat diakses oleh siswa, oleh semua siswa termasuk mereka dengan kebutuhan khusus atau tantangan belajar. Demikian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi.